Halo, perkenalkan, saya Ivon Suliono, salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari Departemen Farmasi Klinik dan Komunitas. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakologi untuk perawat. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh program Strata 1 di Fakultas Keperawatan. Ada 3 orang dosen yang mengampu mata kuliah farmakologi untuk perawat. Yang pertama adalah Ibu Agustin selaku penanggung jawab mata kuliah ini. Yang kedua adalah Ibu Made Indra Ayu. Dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Ibu Ivon dari Fakultas Farmasi. Berikut ini adalah deskripsi dari mata kuliah farmakologi untuk perawat. Yang pertama, mata kuliah ini membicarakan masalah konsep dasar dari farmakologi. Yang kedua, fase obat di dalam tubuh. Yang ketiga, bagaimana obat itu digolongkan dan bagaimana penandaan itu diberikan di dalam obat. Kemudian, bagaimana prinsip yang benar dalam memberikan obat, peran perawat dalam pemberian obat, dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur pemberian obat. Setelah mengikuti mata kuliah farmakologi untuk perawat, diharapkan mahasiswa dapat menerangkan konsep farmakologi dalam pemberian obat, khususnya di bidang keperawatan, dengan menerapkan prinsip benar pemberian obat. Berikut ini adalah pokok bahasan di dalam mata kuliah farmakologi untuk perawat. Mulai dari konsep dasar farmakologi, bagaimana penggolongan obat dan sediaan obat, tentang farmakokinetik, farmakodinamik, bagaimana perawat itu dapat berperan dalam memberikan obat, bagaimana cara memberikan obat yang benar, bagaimana penandaan terkait dengan jenis obat, indikasi, kontraindikasi obat, bagaimana cara menghitung dosis obat, menentukan rute pemberian obat, cara menyimpan obat, dan yang terakhir, dapat melakukan prosedur pemberian obat dengan berbagai macam rute. Berikut adalah kemampuan akhir yang direncanakan atau KAD dari keseluruhan pertemuan mata kuliah farmakologi untuk perawat. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan mulai dari konsep dasar farmakologi, penggolongan, sediaan obat, kemudian prinsip pemberian obat, fase yang dialami obat dalam tubuh manusia, kemudian penandaan obat, dosis dan rute obat, cara penyimpanan, dan juga peran perawat dalam pemberian obat. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk melakukan prosedur pemberian obat, antara lain dengan rute enteral, sublingual, bukal, topikal, rektal, serta parenteral. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan dokumentasi obat dalam asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menghitung dosis pada anak. Dan yang kelima, mahasiswa mampu untuk melakukan pemberian obat secara parenteral. Keseluruhan materi kuliah farmakologi untuk perawat dapat diakses melalui LMS, yaitu di bela.ukwms.ac.id. Rekaman kuliah untuk pokok bahasan yang saya sampaikan dapat juga diakses melalui channel YouTube yaitu Farmasi Klinik UKWMS. Untuk mengakses keduanya, cukup melakukan scan QR Code pada layar. Untuk menunjang pemahaman mahasiswa pada saat belajar, mahasiswa dibebaskan untuk memilih sendiri sumber referensinya. Namun demikian, beberapa buku dapat saya rekomendasikan sebagai sumber belajar mahasiswa. Berikut ini adalah buku-buku yang dapat diakses baik secara online juga secara offline. Kalau kita bicara masalah buku teks, tentu saja terdapat mahasiswa yang malas membaca kalau bukunya terlalu tebal, apalagi kalau bukunya juga berbahasa Inggris. Oleh karenanya di sini saya juga merekomendasikan buku-buku yang sifatnya ringan yang bisa menjadi starter pack atau pemicu mahasiswa tersebut untuk mulai belajar farmakologi.
3 buku di bawah ini, 1 berbahasa Inggris dan 2 berbahasa Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mulai belajar. Selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, penyampaian mata kuliah farmakologi untuk perawat dilakukan 100% secara daring, baik secara sinkronus, yaitu melalui Zoom ataupun Google Meet, juga secara asinkronus, di mana materi perkuliahan akan diupload di YouTube dan interaksi dengan mahasiswa dilakukan via Bella. Hal ini digunakan untuk mewadahi mahasiswa yang juga merasa berat jika harus terus-menerus secara sinkronus, di mana kuota internet tentu saja lebih boros, juga mahasiswa yang tinggalnya di pedalaman sehingga kesulitan untuk mengakses internet. Dengan diuploadnya materi kuliah di YouTube, harapannya mahasiswa dapat mengakses materi kuliah kapan saja ketika mereka punya waktu luang, juga ketika sambungan internetnya sedang bagus. Mata kuliah farmakologi untuk perawat mencakup baik teori maupun praktek. Oleh karenanya, metode pembelajarannya pun mencakup ceramah atau kuliah, diskusi tentu saja, dan juga praktek. Berikut adalah metode interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi di dalam mata kuliah farmakologi untuk perawat. Ada 2 metode. Yang pertama melalui LMS Bella. Di LMS Bella ini, setiap kali pertemuan saya selalu membuat 2 grup. Yang pertama adalah grup chat atau kita sebut sebagai grup diskusi. Mahasiswa harus online di dalam grup diskusi ini selama mata kuliah berlangsung. Jadi apabila mereka sedang menonton video pembelajaran, mereka dapat langsung bertanya pada saat itu juga di grup diskusi. Pertanyaan yang masuk langsung saya jawab dan dapat ditanggapi dan dibaca oleh teman-teman lain di dalam satu kelas. Yang kedua adalah grup tanya jawab. Nah, tanya jawab ini sifatnya adalah posting di dalam grup. Oleh karenanya, tanya jawab ini dapat diakses secara terus-menerus. Jika mahasiswa kurang memahami materi atau setelah menonton kembali video, mahasiswa masih ada pertanyaan, mereka dapat menyampaikan di grup tanya jawab. Nah, di situ mahasiswa lain dapat menanggapi atau saya sendiri juga dapat menanggapi apabila sudah dirasa jawabannya itu melenceng. Yang kedua adalah via WA group. Jadi sejak awal perkuliahan dibuatlah suatu WhatsApp group di mana anggotanya di situ ada dosen, seluruh dosen pengampu, ya, seluruh tim ada di dalam situ, juga seluruh mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat langsung bertanya apabila ada yang kurang dipahami atau hal-hal teknis yang terkait dengan perkuliahan juga dapat ditanyakan di sana. Berikut ini adalah sistem penilaian dalam mata kuliah farmakologi untuk perawat. Jadi nilai diambil baik dari nilai tugas, nilai kuis, nilai partisipasi, juga nilai ujian. Jadi persentasenya ini dibuat sedemikian hingga mahasiswa tersebut dapat terpacu lebih aktif lagi di dalam proses perkuliahan. Halo, selamat pagi teman-teman, bagaimana? Tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu mengenai farmakokinetik. Topik ini akan kita bahas selama 2 kali pertemuan. Jadi terus ikuti dan jangan sampai kelewatan ya. Teman-teman, coba kita lihat bersama ya gambar yang ada di layar. Ini adalah 3 macam fase obat di dalam tubuh manusia. Jadi perjalanan dari mana obat itu diminum sampai dia bisa menimbulkan efek. Untuk fase yang pertama itu kita kenal sebagai fase farmasetik. Nah, fase farmasetik ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fase yang kedua, yaitu fase farmakokinetik. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas fase yang ketiga, yaitu fase farmakodinamik. Mari kita lihat kembali diagram ini dan mengingat masing-masing fase tujuannya untuk apa dan apa saja proses yang terjadi di tiap fase tersebut.
Kita lihat dari yang paling kiri, ketika obat itu diberikan, ya, khususnya dalam dia bentuk sediaan per oral, obat tersebut akan mengalami disintegrasi, kemudian disolusi, sehingga obat tersebut bisa available untuk proses yang berikutnya, yaitu proses farmakokinetik. Proses farmakokinetik ini ada 4 macam, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah melalui proses ATME ini, obat sudah siap untuk beraksi. Bagaimana obat itu beraksi atau berinteraksi dengan reseptor atau titik kerjanya, itu adalah fase farmakodinamik. Jadi, apa beda dari masing-masing fase ini? Secara mudah, kita bisa lihat di bawah sini. Kalau kita bicara masalah farmaseutik, artinya kita bicara mengenai dosage form atau bentuk sediaan obat. Jadi ternyata berbagai macam bentuk sediaan obat itu mempengaruhi bagaimana obat tersebut bekerja di dalam tubuh. Yang kedua adalah farmakokinetik. Farmakokinetik ini secara simpel bisa kita artikan apa yang dilakukan tubuh terhadap obat tersebut. Sedangkan fase farmakodinamik lebih simpel lagi adalah kebalikan dari farmakokinetik. Apa yang obat tersebut lakukan terhadap tubuh kita. Jadi 3 proses ini keseluruhannya diperlukan supaya obat dapat menimbulkan efek di dalam tubuh manusia. Kalau di Looney Tunes itu ada perusahaan yang memproduksi TNT atau bom yang namanya ACME. Nah, kalau farmakokinetik ini bukan ACME teman-teman ya, tapi ADME, A-D-M-E. Jadi, proses farmakokinetik ini secara sederhana itu kita bisa ringkas menjadi 4 ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi apa pengertian dari masing-masing? Absorpsi sudah jelas ya, secara harafiah kita juga tahu absorpsi artinya obat itu masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, distribusi. Nah, sama dengan distribusi barang itu disampaikan dari satu titik ke titik yang lain, begitu juga distribusi obat artinya obat tersebut berpindah melalui berbagai macam jaringan yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah metabolisme. Nah, metabolisme ini bicara mengenai bagaimana obat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan mengubah bentuknya menjadi lebih larut air, sehingga dia bisa diekskresikan terutama melalui urin. Dan yang terakhir adalah proses ekskresi itu sendiri. Nah, sebagian besar obat dia akan diekskresi melalui urin apabila obat tersebut larut air. Jika obat tersebut lebih sifatnya tidak larut air, dia akan diekskresi melalui feses. Supaya lebih mudah ya untuk memahami proses farmakokinetik itu seperti apa. Kita lihat di gambar, ini adalah gambar tangki yang digunakan untuk menampung air hujan. Jadi di daerah-daerah tertentu yang kekeringan, itu biasanya mereka menampung air hujan supaya dapat digunakan lagi di musim kemarau. Supaya lebih simpel, kita bisa lihat di paling kanan ada gentong A, kemudian ada gentong B, gentong C, dan gentong D. Gentong A ini yang terhubung dengan talang air ya, yang di atas genteng itu. Nah, dari gentong A ini juga ada pipa yang bisa membuang air dari gentong tersebut. Kita lihat juga dari gentong A ke gentong B, gentong C, dan gentong D ini sama-sama terkoneksi. Jadi air dari A bisa pindah ke B, bisa pindah ke C, bisa pindah ke D. Hal ini juga sama ya, sepertinya dengan tubuh manusia. Kalau kita lihat, tubuh manusia itu bisa kita anggap sebagai kontainer utama. Kontainer utama atau kontainer A yang terus-menerus diisi itu adalah sistem sirkulasi darah kita. Karena apa? Kalau kita minum obat, obat tersebut akan masuk ke dalam darah. Tapi obat itu kan bekerjanya bukan di dalam darah, dia harus sampai ke titik tangkapnya. Nah, di mana posisinya? Posisinya macam-macam, tergantung dari jenis obat atau jenis penyakitnya.
Nah, kita bisa bayangkan ya, misalnya dia bekerjanya di jaringan B, atau jaringan C, atau bahkan di jaringan D. Nah, obat tersebut harus dapat dipindahkan atau didistribusikan dari kompartemen utama, yaitu kontainer A, menuju ke jaringan B, jaringan C, dan jaringan D. Nah, selama proses distribusi tersebut, dia perlu melewati berbagai macam halangan dan rintangan, gitu ya. Karena kita tahu kalau sel itu ada membran barriernya dan sifatnya beda-beda. Nah, kalau itu jaringan lemak, supaya obat itu bisa masuk, maka dia juga harus memiliki sifat yang larut lemak. Pertanyaannya, kan tidak semua obat itu punya sifat yang larut lemak. Nah, oleh karenanya tadi di awal ada yang namanya proses biofarmasetika. Jadi bagaimana obat itu drug design-nya dirancang sedemikian rupa, dia bisa melewati membran barrier dan dia bisa beraksi di sana. Nah, lebih sulit lagi kalau misalnya titik kerjanya ada di sel otak. Wah, dia harus melewati yang namanya sawar darah otak atau blood-brain barrier. Maka dia harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau proses distribusi itu tidak semudah itu. Setelah obat tersebut masuk ke tangki A, dia dapat didistribusikan ke B, ke C, ke D. Nah, tapi sambil dia terdistribusi, dia juga dikeluarkan dari tangki A. Ini dilihat ya, ada pipanya di situ. Jadi sambil masuk, dia juga sedikit demi sedikit dikeluarkan. Nah, ini menggambarkan ya, kalau proses yang ADME itu tadi terjadinya itu secara simultan. Jadi tidak berturutan ya teman-teman ya, bukan berarti absorpsi dulu, distribusi dulu, dimetabolisme dulu, baru diekskresi. Tapi terjadinya itu bersama-sama. Jadi obat itu ya masuk, obat tersebut juga didistribusi, dieliminasi, ya, dia juga bisa langsung dikeluarkan dari dalam urin. Kalau dia larut air, otomatis dia bisa langsung ini dikeluarkan atau diekskresikan dari dalam tubuh. Jadi prosesnya itu terjadi secara bersama-sama. Nah, selain itu, konsep gentong ini bisa menjelaskan berbagai macam istilah di dalam farmakokinetik. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi apa saja proses-proses farmakokinetik yang bisa dimisalkan melalui gambar gentong ini, nanti teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar dan bisa mengakses podcast mengenai gentong atau kontainer obat ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses pertama dari fase farmakokinetik, yaitu proses absorpsi. Nah, bagaimana obat itu bisa diabsorpsi? Ada 3 cara. Yang pertama, melalui transport pasif. Yang kedua, transport aktif. Dan yang ketiga, pinositosis. Apa bedanya? Kalau dia adalah transport pasif, sama seperti kita ya, kalau kita pasif, kita malas bergerak, kita nggak mengeluarkan energi. Nah, transport pasif juga sama, prosesnya tidak perlu energi. Dia hanya melalui difusi sederhana saja. Yang kedua, transport aktif. Kalau aktif sebaliknya ya, dia perlu energi. Contohnya pada saat transport obat-obat jenis elektrolit. Yang terakhir, pinositosis. Istilah ini sudah tidak asing bagi kita karena sering muncul di pelajaran biologi. Kalau pinositosis ini obatnya dalam tanda kutip dia ditelan ya oleh sel. Contohnya adalah vitamin A, D, E, atau K. Oke, sekarang kita akan melihat ya faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses absorpsi tersebut. Untuk gampang mengingat, teman-teman bisa lihat di sini gambar si kelinci dan gambar si kura-kura. Dulu kalau di dongeng anak-anak, mereka berdua ini saling berlomba satu sama lain. Tapi kalau di sini korelasinya adalah proses absorpsi itu bisa secepat si kelinci atau dia bisa juga selambat si kura-kura ini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Mari kita lihat bersama-sama. Kalau absorpsi obat itu cepat, tentu saja artinya lebih sedikit penghalang yang ada antara obat tersebut dengan sistem sirkulasi. Contohnya, kalau obat kita berikan intravena, otomatis tidak ada penghalang, dia langsung masuk ke sirkulasi, efeknya juga dapat dirasakan dengan segera. Yang kedua, slow but steady. Kalau absorpsi obat itu bisa terhalang ya oleh berbagai macam faktor. Contohnya oleh lapisan mukosa yang ada di GI tract. Kemudian kalau dia berikan secara intramuskular, dia juga
melalui lapisan otot. Yang ketiga, kalau diberikan dia secara sukutan, ada lapisan kulit. Jadi ada barrier-barrier yang harus dilewati obat sebelum dia bisa masuk ke sistem sirkulasi. Yang ketiga adalah obat-obat yang membutuhkan waktu ya, beberapa jam bahkan beberapa hari untuk mencapai puncak konsentrasinya. Nah, misalnya ini obat-obat yang kita berikan, misalnya rutenya per rektal atau dia memang dirancang delayed release, ya obat-obat yang sustain release yang ditunda pelepasannya. Nah, ini memang sengaja dibuat efeknya supaya lebih panjang. Kemudian yang keempat adalah faktor dari GI tract. Contohnya, kalau obat itu diabsorpsikan sebagian besar di small intestine. Kalau ada orang yang mengalami operasi, kemudian ususnya diperpendek, otomatis luas permukaannya untuk menyerap obat dia akan semakin kecil. Dan waktu transitnya dia juga akan lebih singkat, otomatis jumlah obat yang diabsorpsi juga tidak bisa maksimal. Dan terakhir adalah lokasi di mana darah itu banyak mengalir, otomatis dia diabsorpsinya lebih banyak. Kalau dia diabsorpsi lebih banyak, otomatis juga onset of action-nya dia lebih cepat. Nah, perlu teman-teman ingat juga ada yang namanya first pass effect, di mana obat itu setelah dia diabsorpsi di intestine, dia akan melalui sistem enterohepatik. Nah, di sana sebagian obat juga sudah melalui proses metabolisme. Otomatis jumlah obat yang diabsorpsi atau yang bisa bekerja sudah berkurang. Teman-teman, selain faktor-faktor yang telah kita kenal sebelumnya, ada juga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi proses absorpsi. Apa saja faktor-faktor tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama adalah rasa nyeri dan stres. Kalau orang itu merasa nyeri atau dia merasa stres, ada perubahan di blood flow di dalam tubuh orang tersebut. Perubahan lain yang bisa diketahui adalah menurunnya gastric movement dan juga meningkatnya gastric retention sebagai respon terhadap nyeri. Yang kedua, kalau kita suka makan makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan padat, otomatis juga waktu transit di lambung akan semakin lama. Yang ketiga adalah bentuk sediaan obat itu sendiri. Berbagai macam bentuk sediaan obat telah kita kenal di kuliah sebelumnya mengenai biofarmasetika. Nah, di situ kita tahu bentuk sediaan itu sangat mempengaruhi kecepatan dan laju absorpsi, juga berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya obat tersebut bisa sampai ke konsentrasi puncaknya. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat yang lebih dari satu bisa menyebabkan adanya interaksi obat. Interaksi tersebut dapat meningkatkan atau juga dapat menurunkan laju absorpsi obat. Yang kedua adalah distribusi. Kalau distribusi, apa saja faktor yang penting? Faktornya adalah go with the flow. Jadi distribusi ini akan lebih cepat pada organ dengan blood flow yang lebih tinggi. Yang kedua adalah infiltrasi. Kalau kita bilang tadi obatnya dia sifatnya lebih larut lemak, otomatis dia akan lebih mudah untuk melintasi membran sel, lipid bilayer ya, dan juga blood-brain barrier. Yang terakhir adalah bonding. Jadi obat yang bisa menimbulkan efek adalah obat yang tidak terikat dengan protein. Jadi kalau obat tersebut lebih banyak terikat dengan protein, efek terapeutiknya juga akan menurun. Karena ingat ya, obat tadi di dalam darah dia jalan-jalan, itu sistem transportasinya adalah dengan protein, ya, terutama adalah protein albumin. Jadi dia terikat di situ. Jadi bayangannya adalah obat itu seperti kita kalau naik ojek gitu ya, jalan-jalannya. Nah, kendaraannya itu adalah protein. Proses metabolisme. Bagaimana cara obat tersebut dapat dimetabolisme? Ada yang namanya inactive metabolites, active metabolites, dan istilah prodrug. Apa bedanya? Inactive metabolites, jadi di dalam tubuh kita, di liver, obat tersebut akan diubah dari bentuk aktif menjadi bentuk yang tidak aktif, kemudian dia akan diekspresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang kedua adalah active metabolites. Artinya apa? Setelah obat itu melalui proses metabolisme, dia masih dalam bentuk lain, tetapi dia aktif juga. Aktif dalam hal ini artinya obat tersebut masih dapat menimbulkan efek bagi tubuh kita.
Dan terakhir adalah prodrug. Prodrug ini maksudnya adalah obat tersebut tersedia dalam bentuk yang tidak aktif, tapi setelah kita minum, dia masuk ke dalam tubuh kita, di liver, dia akan diubah bentuk senyawa kimianya menjadi bentuk yang aktif. Sekarang, di mana sih metabolisme itu terjadi? Tadi sudah saya sebut ya, kata kuncinya. Nah, di sini ada beberapa lokasi, terutama adalah the liver. Jadi semakin besar kotaknya, persentase dia di metabolisme di sana juga semakin besar. Teman-teman, untuk kecepatan metabolisme obat di dalam tubuh manusia itu bisa bervariasi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme tersebut? Ada 4 faktor utama. Yang pertama, adanya penyakit. Yang kedua adalah genetik. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat adalah usia. Kita tahu tadi ya, kalau obat itu mayoritas dia akan di metabolisme di liver. Otomatis jika pasien tersebut ada gangguan liver, metabolisme obat juga akan mengalami gangguan. Atau pasien tersebut dengan gagal jantung atau heart failure, otomatis volume darah yang dipompa dari jantung juga akan mengalami penurunan. Hal ini juga akan mempengaruhi metabolisme dari obat. Yang kedua adalah faktor genetik. Ada orang yang memang secara genetik itu terlahir bisa memetabolisme obat lebih cepat atau juga yang lebih lambat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jika kita sering mengalami stres, otomatis kecepatan metabolisme dia juga akan mengalami penurunan. Stres yang dimaksud di sini tidak hanya stres secara psikologis, bisa juga stres secara fisik. Jadi kalau kita lihat kalau pasien-pasien itu dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang panjang dengan berbagai macam komplikasi penyakit, kita melihat di sana ada gangguan metabolisme atau kita bisa bilang terjadi stres metabolisme. Itu juga akan mempengaruhi metabolisme dari obat tersebut. Dan yang terakhir yang kita tahu adalah usia. Sudah barang tentu kalau pasiennya adalah seorang bayi, dia punya fungsi liver belum 100% bekerja dengan optimal. Oleh karenanya metabolismenya juga tidak secepat manusia dewasa. Begitu pula kalau pasiennya adalah geriatri, otomatis ukuran livernya dia juga akan lebih kecil, blood flow-nya juga lebih sedikit, dan jumlah enzim yang ada di liver untuk bisa memetabolisme obat jumlahnya juga lebih sedikit. Jadi dia metabolismenya akan lebih lambat. Pada proses terakhir dari rangkaian farmakokinetik yaitu proses ekskresi. Proses ekskresi ini sebagian besar ada di ginjal dan obat tersebut dikeluarkan melalui urin. Ada berbagai macam rute lainnya tetapi tidak signifikan seperti di urin. Ada beberapa istilah yang sering kita jumpai waktu kita bicara masalah farmakokinetik. Yang pertama adalah half-life atau waktu paruh, sesuai dengan namanya gitu ya, separuh. Jadi dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal obat tersebut. Yang kedua adalah steady state. Steady state ini terjadi apabila laju pemberian obat sama dengan laju ekskresi dari obat. Yang ketiga adalah bioavailabilitas atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai ketersediaan hayati. Nah, kita paham kalau ketersediaan berarti berapa jumlah obat yang tersedia di dalam tubuh setelah obat tersebut masuk ke sirkulasi. Untuk lebih memahami mengenai materi farmakokinetik ini, teman-teman bisa mengerjakan eksperimen sesuai dengan prosedur yang tercantum di sini. Jadi dari eksperimen ini teman-teman bisa memahami berbagai macam istilah yang digunakan dalam topik farmakokinetik. Caranya teman-teman bisa mengikuti prosedur yang ada di sini atau teman-teman bisa mengakses melalui LMS Bella dengan cara scan QR code yang ada di sini. Setelah selesai mengerjakan eksperimen ini, teman-teman dapat mengerjakan kuis supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai istilah-istilah dalam farmakokinetik. Teman-teman dapat kita simpulkan 3 hal mengenai topik farmakokinetik ini. Yang pertama, obat itu harus sampai ke site of action atau tempat bekerjanya. Yang kedua, obat itu harus bisa diabsorpsi dan juga bisa didistribusikan ke tempat kerjanya. Dan yang ketiga, setelah obat itu menghasilkan efek dalam tubuh, obat itu harus bisa dikeluarkan atau dieliminasi dari dalam tubuh. Teman-teman, jadi inilah akhir dari sesi pertama kuliah farmakokinetik.
Untuk melengkapi pemahaman teman-teman mengenai sesi ini, teman-teman dapat mengakses buku-buku pustaka yang telah saya sampaikan sebelumnya. Teman-teman juga bisa bertanya melalui grup diskusi dan juga grup tanya jawab yang ada di LMS Bella. Terima kasih telah mendengarkan kuliah ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan salam Widya Mandala.